Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai perancangan dan evaluasi antarmuka aplikasi dana berbasis prinsip usability IMK. Saya Hana Widya Ningrum dengan NIM 2306051119191. Saya Hasan Nadia Fitri dengan NIM 23061111. Saya Ninda Nur Oktavia dengan NIM 2306051110183. Yang pertama yaitu pendahuluan. Perkembangan teknologi digital mempermudah transaksi keuangan melalui aplikasi dompet digital seperti Dana yang memungkinkan berbagai aktivitas dilakukan secara cepat dan praktis. Namun, banyaknya fitur membuat tampilan aplikasi menjadi kompleks sehingga membingungkan pengguna, terutama pemula serta mempengaruhi kenyamanan pengguna. Dalam interaksi manusia dan komputer atau IMK, aplikasi harus memiliki usability yang baik, yaitu mudah dipahami dan digunakan. Oleh karena itu, diperlukan redesign antarmuka agar lebih sederhana, jelas, dan efisien sehingga dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Next. Yang kedua yaitu eh, yang pertama ada mengidentifikasi permasalahan usability pada aplikasi Dana yang berkaitan dengan tampilan, navigasi, dan alur penggunaan. Yang kedua, menganalisis permasalahan tersebut berdasarkan prinsip interaksi manusia dan komputer seperti learnability, flexibility, dan robustness. Dan yang ketiga, merancang ulang antarmuka aplikasi agar lebih sederhana, jelas, dan mudah digunakan oleh pengguna. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna dalam menggunakan aplikasi melalui perbaikan desain. Yang terakhir, menghasilkan solusi desain yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip usability. Next. Yang selanjutnya yaitu identifikasi sistem. Perkembangan teknologi digital mempermudah transaksi keuangan melalui aplikasi dompet digital seperti Dana yang memungkinkan berbagai aktivitas dilakukan secara cepat dan praktis. Namun, banyaknya fitur membuat tampilan aplikasi itu menjadi kompleks sehingga membingungkan pengguna, terutama pemula serta mempengaruhi kenyamanan penggunaan. Dalam interaksi manusia dan komputer, aplikasi harus memiliki usability yang baik, yaitu mudah dipahami dan digunakan. Oleh karena itu, diperlukannya redesign antarmuka agar lebih sederhana, jelas, dan efisien sehingga dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Next. Yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah atau usability issue. Yang pertama, tampilan terlalu padat. Halaman utama terlalu penuh dengan berbagai elemen tanpa pengelompokan yang jelas, sehingga sulit dipahami. Kondisi ini membuat pengguna kesulitan menemukan fitur, memperlambat proses, dan menyebabkan kelelahan visual.
Yang kedua ada hierarki visual, tidak jelas dan kurang memberikan prioritas informasi. Nah, ukuran, warna, dan posisi elemen ini seragam, sehingga fitur utama yang tidak menonjol. Akibatnya, pengguna itu kesulitan menentukan prioritas dan terus menjadi fitur sendiri yang memperlambat penggunaan. Yang ketiga, navigasi kurang intuitif dan tidak langsung dipahami. Fitur penting tidak langsung terlihat atau kurang strategis penempatannya, sehingga pengguna harus mencoba-coba untuk menemukan hal yang membingungkan, terutama bagi pengguna baru dan meningkatkan beban kognitif. Next. Yang selanjutnya itu ada alur penggunaan user kurang efisien dan terlalu panjang. Nah, proses transaksi memiliki banyak langkah yang seharusnya bisa disederhanakan. Hal ini membuat penggunaan lebih lama, kurang efisien, dan meningkatkan risiko kesalahan. Selanjutnya, kurangnya konsistensi dalam desain antarmuka. Terdapat perbedaan warna, tombol, icon, dan tata letak di beberapa bagian. Hal ini membuat pengguna harus beradaptasi ulang dan menurunkan kenyamanan serta kepercayaan terhadap aplikasi. Yang selanjutnya, kurangnya penekanan pada fitur utama. Fitur penting tidak dibuat menonjol sehingga sulit dikenali. Akibatnya, pengguna ini harus mencari terlebih dahulu yang memperlambat proses penggunaan. Next. Dan selanjutnya yaitu identifikasi masalah atau usability issue. Yang pertama kurangnya feedback atau umpan balik di sistem. Jadi sistem itu tidak memberikan umpan balik yang jelas seperti indikator proses ataupun notifikasi. Jadi hal ini tuh membuat pengguna itu ragu ataupun bingung dan juga berisiko mengulang tindakan hingga terjadi kesalahan atau duplikasi transaksi. Dan bebannya kognitif pengguna yang cenderung lebih tinggi. Jadi pengguna itu harus berpikir lebih untuk memahami aplikasi sehingga tugas sederhana itu terasa sulit. Jadi hal ini tuh dapat menyebabkan kebingungan, kelelahan, dan menurunkan minat bagi pengguna. Next. Yang kedua adalah analisis berdasarkan teori usability. Yang pertama, learnability atau kemudahan dipelajari. Aplikasi itu masih sulit dipahami oleh pengguna baru karena tampilan itu terlalu padat dan navigasi itu kurang intuitif. Jadi pengguna itu harus mencoba-coba untuk memahami fitur sehingga learnability itu perlu ditingkatkan melalui tampilan yang lebih sederhana dan navigasi yang jelas. Yang kedua adalah flexibility atau fleksibilitas. Fleksibilitas itu masih terbatas karena pengguna itu harus mengikuti alur yang kaku tanpa adanya alternatif yang lebih cepat. Jadi akses ke fitur utama itu juga kurang mudah sehingga perlu juga ditingkatkan dengan menyediakan beberapa alur yang lebih praktis dan juga fleksibel. Yang terakhir adalah robustness atau keandalan sistem. Jadi dalam sistem itu masih kurang memberikan feedback dan informasi yang jelas setelah pengguna itu melakukan tindakan. Dengan hal ini dapat membuat pengguna itu ragu terhadap hasil, terutama dalam proses transaksi. Oleh karena itu perlu peningkatan feedback yang lebih jelas dan juga informatif. Next. Dan ini untuk perancangan solusi atau redesign. Yang pertama adalah penyederhanaan tampilan. Jadi yang pertama di dalam tampilan tersebut itu sebelumnya kurangnya elemen yang tidak penting seperti feed dan juga iklan dan tambah white space dan fokus ke fitur utama. Jadi sesudahnya desain tersebut kita bisa menghilangkan di sini untuk feed-nya dan iklannya. Selanjutnya. Lalu untuk di desain yang kedua itu eh, mengganti perubahan fitur dari fitur minta menjadi right to night. Jadi di sini karena minta ini kayak sebuah pengguna itu kayak kurang memahami apa itu minta. Jadi di sini kita menggunakan tarik tunai untuk memahami pengguna dalam menggunakan fitur tersebut. Next.
Lalu untuk yang selanjutnya penyederhanaan alur. Jadi di sini kita menambahkan fitur yang sebelumnya kita mengganti fitur yang minta menjadi tarik tunai. Jadi ketika kita mengklik tarik tunai, kita di sini bisa langsung melihat sebuah apa store ataupun toko yang bisa digunakan untuk menarik tunai menggunakan Dana. Oke, selanjutnya. Dan ini untuk selanjutnya ini kita menambahkan juga halaman baru khusus tarik tunai tadi. Jadi setelah kita memasuki toko yang ingin kita tarik tunai seperti Dana tersebut, kita ditujukan ke halaman tersebut untuk mengisi nominal yang ingin diambil. Jadi di sini untuk merchantnya bisa langsung, karena pemilihan merchantnya ada satu, Indomaret saja, jadi kita hanya bisa mengambil di Indomaret. Jadi untuk biaya tarik tunai dan juga selanjutnya. Oke. Ini untuk yang kelima yaitu penambahan keamanan, yaitu verifikasi PIN untuk proteksi akun. Jadi ketika mau eh, masuk ke aplikasi Dana itu harus memasukkan PIN agar lebih aman. Kemudian ada implementasi prinsip Norman, yaitu ada visibility, yaitu fitur utama terlihat jelas. Kemudian feedback, ada respon saat user beraksi. Ada constraints, yaitu membatasi kesalahan, misalnya nominal. Kemudian ada mapping, yaitu tombol sesuai fungsi. Lalu konsistensi, yaitu desain seragam. Dan affordance, yaitu tombol mudah dipahami. Kemudian ada skenario uji usability, itu untuk mengevaluasi hasil perancangan ulang pada aplikasi Dana. Digunakan metode pengujian berbasis tugas, yaitu atau test-based testing. Metode ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan mudah, cepat, dan tanpa kesalahan. Dalam pengujian ini, pengguna diminta untuk menyelesaikan beberapa tugas utama yang mewakili aktivitas nyata dalam penggunaan aplikasi. Ada login atau PIN, kemudian tarik tunai, top up saldo, dan akses fitur utama. Ini bertujuan untuk mengukur kemudahan dan efisiensi. Kemudian untuk evaluasi usability-nya dilakukan untuk menilai sejauh mana hasil redesign pada aplikasi Dana mampu meningkatkan kualitas penggunaan dari sisi pengguna. Evaluasi ini mengacu pada aspek utama usability, yaitu kemudahan penggunaan, efisiensi, serta kepuasan pengguna. Untuk learnability, yaitu lebih mudah dipahami, efisiensi itu proses lebih cepat, untuk error itu kesalahan berkurang, dan satisfaction itu lebih nyaman dan aman. Untuk refleksi kritis, kelebihannya tampilan lebih sederhana, fitur lebih relevan, dan keamanan meningkat. Untuk kekurangan belum diuji langsung ke user, dan info promo hilang. Untuk pengembangan ada tambah personalisasi, kemudian lakukan user testing, dan pertimbangkan keseimbangan info dan kesederhanaan. Kesimpulannya, redesain aplikasi Dana berhasil meningkatkan kualitas antarmuka dan pengalaman pengguna. Perbaikan dilakukan dengan menyederhanakan tampilan, memperjelas fitur utama, memperbaiki alur interaksi, serta menambahkan keamanan seperti verifikasi PIN. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pada kemudahan penggunaan, efisiensi, dan kepuasan pengguna. Untuk saran, yang pertama ada melakukan user testing untuk evaluasi yang lebih akurat, kemudian menambahkan fitur personalisasi, menyusun informasi tambahan agar lebih terstruktur, kemudian meningkatkan keamanan, misalnya biometrik, dan melakukan pengembangan secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.